Sejauh ini belum belum ada kendala nih. Belum ada Kak. Belum ada. Oke. Kalau untuk poin nomor satu, untuk nomor satu gitu, itu ada 5 poin itu aman semua berarti ya. Iya Kak, jadi kita udah bikin riset plan, kemudian udah wawancara. Selanjutnya yang nomor 3 ini belum dikerjakan. Nomor 3, ini kan Iya, kalau 3 nomor dan 3 4. ini kan sebenarnya cuman bikin board ya. Tugasnya cuma bikin board terus gabungin mana sih hasil dari satu orang dengan orang yang lain yang mirip tuh bagian mana. Nanti digabungin jadi satu. Itu aja sih. Sebenarnya Iya. kalau di sini kan mintanya pakai ini ya. Sebenarnya nggak harus pakai Google Jamboard atau Figma Jam. Ya sebenarnya kalau di realnya mah bisa jadi pakai bener-bener papan tulis, bisa jadi kayak gitu sih. Cuman di sini mintanya pakai itu, nanti diikutin aja ya Kak. Oke, siap. Oke. Be- Terus kalau untuk nomor duanya gimana nih? Udah ada gambaran atau masih ngawang nih? Belum ada gambaran. Yang ini ya kayak yang Low service code-nya. studionya. Yang low code-nya. Itu belum sih Kak, belum Belum. dicoba. Aku juga, sorry ya, aku balik lagi ke yang awal ya, yang nomor satu. Yang Hmm. nomor satu itu kan poin duanya diminta melakukan riset. Kalian udah diinfoin belum? Itu tiga, 3 sampai 5 responden itu per satu orang atau per satu tim? Nggak dikasih tahu Kak. Belum diinfoin Kita ya? belum Mm-mm. ya. Jadi Terus kita kemarin wawancaranya tuh ke 4 orang Kak total. total itu satu tim keempat orang Iya, ya. Oke, ini iya. aku juga belum tahu ya, belum tahu apa namanya 3 sampai 5 itu untuk bener-bener satu tim atau per satu individunya. Cuman coba nanti lah tak tak tanya dulu, eh tak infoin lah ke Mas Irvin biar Mas Irvin diskusi sama teman-temannya. Oke, oke. Oke. Berarti ya yang jadi tugas kan dua itu ya, bikin apa namanya, bikin low code sama bikin problem definition. Nah, itu aja. Terus kalau misalnya belum ada, nah kalau di low code sendiri harusnya harusnya sih biasanya kalau di tempat di case yang beneran itu nggak langsung didesain di aplikasinya ya. Nah, biasanya Iya Kak. ngedesain dulu pakai Figma lah atau pakai Adobe lah gitu. Udah ada gambarannya baru di di coding lah. Nah, di sini tuh langsung kalian ngedesain biar langsung jadi aplikasi. Cuman mungkin agak agak susah ya karena emang belum ada gambaran. Mungkin saran dari aku sih kalian bikin coret-coretan dulu aja. Maunya kayak gimana, dibikin coret-coretan skema-skemanya dulu. Kayak gimana baru nih nanti dibikin low code-nya. Karena kalau langsung low code Mas mikir ini menu ini harusnya tak isi apa ya? Harusnya ada apa? Belum ada gambaran kayak gitu bakal lebih lama sih. Hmm, Jadi coba oke, nanti oke. setelah setelah kalian bikin poin nomor satu, setelah tahu kebutuhannya apa aja, eh, dibikin coretan dulu aja ya. Setelah dapat kebutuhan ini menunya jadi ada apa aja, dibikin coretan. Setelah itu baru di low codein biar lebih lebih cepat gitu prosesnya. Iya. Karena kalau misalnya langsung di low code itu kan ibaratnya kayak desain plus modding. Padahal kan gambarannya aja masih ngawang-ngawang gitu kan. Iya. Cuman kalau dari tim ini, dari timnya Kak Irvin, udah pada install semua dan udah pada nyoba semua kan untuk low code-nya. Kalau install kayaknya udah sih Kak semua. Udah semua.
Kalau nggak salah sih untuk versi gratisnya kalian nggak bisa pakai tim ya, belum bisa pakai tim, tapi bisa pakai satu akun dipakai bareng-bareng sih. Oh, belum coba sih Kak itunya. Setauku sih nggak bisa buat kolaborasi gitu. Kalau yang versi free-nya belum bisa buat kolab Oh gitu. kayak Tapi gitu sih berarti Kak. itu nggak bisa. Itu update-nya live nggak ya? Live nanti Oh setelah live dipublish tetap. itu langsung Oh, oke oke. itu bisa dipakai satu akun untuk bareng-bareng kayak gitu sih. Cuman ya tadi Oke. belum bisa buat kolaborasi sih. Oh, oke Kak. Berarti nanti bikinnya di satu akun aja gitu ya kayak. Di satu akun aja. Soalnya Oke, setauku ada batasan-batasan tertentu ya. Yang penting semuanya oke. bisa ngakses gitu. Takutnya nih eh, kalau nggak bisa ngakses, misalnya di Mas Irvinnya oke, tiba-tiba waktu presentasi ada sedikit kendala, nanti di teman-teman yang lain nggak bisa kan, nggak ada backup-nya, terus nggak bisa login juga kan, jadi nggak bisa presentasi tuh. Iya, Itu sih. Yang penting di situ sih Kak. oke. Oh ya itu nanti di presentasinya tuh kapan Kak? Di eh, kalau aku nggak salah nih di pertemuan kelima sih, di terakhir. Oh terakhir ya. Ah, Oke ah. oke. Kalau aku juga nggak salah info itu nanti ada beberapa tim untuk eh, ada beberapa tim yang menilai kayak gitu sih. Termasuk dari mandirinya sendiri Oh oke Kak. kayak gitu sih. Oh ya teman-teman tadi yang mau izin, aku mohon maaf ya. Bukan nggak mau ngizinin, kalau bisa masuk dulu karena takutnya nih ada penilaian-penilaian tertentu dari record ini. Aku nggak bisa ngemanipulasi di datanya juga kan. Misalnya di nilai-nilai kalian tak bikin bagus semua, waktu dilihat di recordnya kok nggak ada gitu. Jadi aku nggak bisa apa namanya eh, bertanggung jawab atas itu. Jadi kalian misalnya sambil mau wawancara ya udah di silent aja nggak apa-apa. Kayak gitu teman-teman. Kalau dari Kak Irvin dan tim sejauh ini kendalanya di mana aja sih Kak? Eh kalau dari yang kita kemarin kerjain sih belum ada sih Kak. Kalau dari teman-teman mungkin ada nggak? Mungkin dari Kak Jonathan. eh iya Kak, sebenarnya kendalanya lebih ke timelinenya aja sih Kak yang mepet. Jadi seperti yang Kakak bilang tadi, misalnya kayak menurut aku contoh kayak ngebuat desain sistemnya pakai slow code itu kan dalam waktu 5 hari itu kan agak gimana ya Kak. Dan itu pun langsung ngedesain kan, maksudnya nggak pakai Figma dulu kan. Itu langsung benar-benar kayak ya sebenarnya bukan coding juga, cuma kayak bisa dibilang seperti itu. Dan itu menurut aku timelinenya agak ini sih Kak. Nah, belum lagi kita belum ini kan, apa namanya? Kita tuh harus ngedesain aplikasi UI-nya itu kan berdasarkan apa ya? Berdasarkan hasil wawancara. Sedangkan hasil wawancara ini kami perlu proses dulu, analisis dulu, gitu sih Kak. Nah itu aja belum, apalagi ini. Jadi kayak nggak tahu sih Kak, apakah bakal no, kekejar apa gimana sih? Lebih ke situ sih concern kalau dari aku pribadi Kak. Oke. Kayak mungkin kayak yang pertama pernah tak bilang ya Kak Jonathan. Eh, fokus dulu aja ke fokus dulu aja ke bagian yang paling kecil gitu. Jadi yang emang harus ada mungkin bisa dicicil gitu kan. Baru nanti bisa ditambahin. Mungkin bisa dicicil bikin halaman loginnya dulu. Kan kalau halaman login misalnya nih untuk perbankan itu kan pasti ada ya. Dalam-dalamnya nanti dulu aja lah gitu. Halaman login dulu. Setelah halaman login kan di dashboard beranda. Di dashboard itu kan mau aplikasi apapun itu pasti ada dashboardnya gitu. Kecuali nanti kalian punya sesuatu yang bisa ngerubah statement itu,
ya nggak apa-apa. Cuman untuk secara standarnya aplikasi itu kan pasti ada dashboardnya. Setidaknya untuk hal-hal yang umumnya ada itu bisa dicicil dulu sih Kak. Kayak halaman profile itu kan ada ya, hampir semua aplikasi termasuk perbankan itu ada profile atau akun atau apa yang menunjukkan kalau akun itu punya data, ini loh datanya, itu kan pasti ada. Setidaknya poin-poin itu bisa dicoba dulu Kak, dicicil. Nanti hasil yang lain di menu-menu yang udah disepakatin di awal itu baru dimunculin, itu kan menu utamanya baru dimunculin di situ. Sedangkan kayak login, terus beranda, dashboard, terus akun itu hampir pasti ada. Nah, itu dimunculin dari awal setelah kalian dapat hasil-hasil riset kalian, kayak gitu sih. Jadi buat halaman-halaman dasar yang utama-utama aja dulu ya Kak. Ya, Baru daripada saling nunggu nih kan, ini kan ada tim ya kemarin bisa dipecah jadi lebih kecil tuh. Nah di tim itu bisa nih misalnya Kak Irvin minta ke Kak Arif gitu, Rif minta tolong dong bikinin satu halaman gitu untuk login, terus ke Kak Jiminya, Jim minta tolong dong bikinin akun dulu. Nanti kan digabungin, ketika waktunya tiba pas gitu kan, mereka si Kak Jimmy udah selesai bikin halaman akunnya tadi, si Kak Arif juga udah bikin loginnya, tinggal digabungin aja kayak gitu. Apalagi setauku sih bisa jadi satu akun bisa diakses bareng-bareng. Kalaupun misalnya satu akun belum bisa diakses bareng-bareng, setidaknya kalian udah pernah bikin, bakal jadi ngerjainnya bakal lebih cepet sih. Dan setauku kalau di industri ya, kalau di industri itu emang dipecah-pecah, bisa jadi satu halaman itu yang ngerjain berlima gitu, cuman bagiannya aja, bagian atas itu misalnya yang ngerjain Kak Irvin, bagian menu kecil atas, nanti di bawahnya ada menu lagi, ada fitur apa gitu yang ngerjain orang lain kayak gitu. Nah ini kan masih ada 6 orang ya, tim kalian masih ada 6 orang. Nah itu sembari nunggu tadi, kalau yang kayak gini kan ada di kendali tim ya, ada di kendali kalian. Kalian bisa ngerjain kapan aja, itu kan bisa terserah kalian. Sedangkan wawancara itu kan nggak bisa di kendali kalian sendiri. Wawancara itu kan nunggu orang lain juga ya. Ketika proses nunggu itu bisa nih ngebuat tadi, ngenyicil apa yang harus dibuat. Kayak gitu sih Kak Jonathan. ya mungkin setuju sih Kak untuk bagi tugas. Aku juga kepikirannya sih tadi kayak bagi tugas gitu. Jadi ada yang ngerjain nanti bagian lokalnya, mungkin yang IT, eh, yang jurusan IT nanti low code nanti mungkin yang ini bisa ngerjain hasil proses sintesis sama analisis wawancaranya sih. Aku juga kepikirannya gitu. Ya biasanya sih kayak yang tak tahu kan kayak gitu ya. Biar biar sinkron nih, nggak harus nunggu. Kalau saling nunggu takutnya nggak kekejar, nggak kekejar karena emang waktunya kan mepet ya, nah kalau bisa jangan saling nunggu nih. Mungkin dari Kak Irvin nanti bisa nih apa namanya, kayak tadi dipecah, ada yang mulai ngerjain low code-nya, ada yang analisisnya. Nah benar, yang low code bakal selesai setelah yang analisis. Cuman beberapa bagian yang di low code itu udah ada dulu, udah bisa dikerjain ketika proses analisis baru dimulai. Kayak yang tadi tak bilang ya, halaman login itu yang udah hampir pasti ada, itu setidaknya udah dikerjain dulu sebelum analisisnya selesai. Kayak gitu sih. Jadi nggak harus nunggu nih kebutuhan customer, kebutuhan pengguna, kebutuhan user itu kayak gimana, nggak harus nunggu itu selesai. Di tim yang ngerjain low code ini udah ada beberapa template yang udah dibikin gitu, biar bisa paralel lah kayak gitu. Kalau pengalamanku gitu di kantor, di tempatku kerja itu ngerjain
ngerjainnya secara paralel juga. Misalnya ada sebuah fitur dari tim desain itu bikin dulu nih kurang lebih. Setelah itu dikasih nih ke back end sama front end gitu. Nah, di tim back end itu ngerjain, tim front end juga ngerjain. Tim front end ini ngerjain nggak harus nunggu si tim back end selesai. Padahal kan nanti integrasi datanya kan butuh selesai dari back end ya. Cuman tim front end ini nyicil dulu, bikin UI-nya dulu, bikin ekspor aset yang dibutuhkan dulu kayak gitu sih. Nah, ketika tim back end ini selesai, tim front end ini ya tinggal mengintegrasikan aja kayak gitu. Termasuk di sini kan, kalau di sini juga bisa nih risetnya udah ada misalnya. Nanti kebutuhannya kayak gimana. Sedang di tim yang lain yang ngerjain low code ini udah jadi juga beberapa bagian ya. Kalau kurang nanti tinggal ditambahin aja. Pasti secara alur si low code ini selesainya setelah analisis, setelah dianalisis semua kebutuhannya. Cuman bisa ada bagian 1-2 bagian yang bisa dikerjain secara bersamaan kayak gitu. Kayak misalnya low code ini kan kalian kemarin udah ada gambaran ya, aplikasinya itu ada menu apa aja gitu. Nah, di menu itu kira-kira bisa ngapain aja. Nah, itu nanti sebagian tim misalnya ini masih ada 6 orang, 3 orangnya wawancara, 3 orangnya lagi mulai nih ngerjain si low code-nya. Setidaknya untuk menu-menu utama yang kalian putusin bersama kemarin itu mulai dibuat dulu nih di low code-nya kayak gitu. Jadi bisa paralel nih. Hasilnya nanti, hasil dari analisanya yang udah kalian dapat dari wawancara tadi bisa ditambahin lagi di low code-nya kayak gitu. Kurang lebih, Kak. Jadi bisa lebih cepat ya, bisa paralel ya. Oke, oke. Oh ya, untuk yang desain load code-nya itu sendiri itu harus sampai apakah udah estetikanya diperhatikan juga atau kayak berupa wireframing gitu ya, Kak? Kalau low code sendiri kan ketika kita bikin, kita ngedesain itu ya, itu kan udah bisa sampai dijalanin gitu. Jadi Oh gitu desain ya. langsung jadi aplikasi, makanya low code gitu kan. Ada codingnya cuman dikit banget, paling logika-logika di belakangnya. Cuman ketika kalian ngebuat gitu, ngebuat halaman home, ngebuat halaman beranda atau ngebuat halaman profile itu ya udah tinggal ngambil dari database atau tinggal memanipulasi tampilannya. Biasanya kan kalau ngedesain itu banyak yang pakai kayak Adobe XD, Figma gitu kan. Nah, di low code juga komponen-komponennya udah ada kayak gitu. Cuman di low code ini udah bisa langsung di-run jadi aplikasi kayak gitu sih. Mungkin kalau Kak Irvin, Kak Jonathan, dan teman-teman udah pernah pakai kayak Figma itu kan ada yang prototype ya. Cuman bedanya prototype itu kan nggak bener-bener jalan ya. Kalau ini udah bener-bener jalan dan bisa jadi aplikasi, bisa jadi APK kayak gitu sih. Gitu. Oh iya, terus untuk yang kan ini baru berarti nanti ini masih dikembangkan terus kan Kak di minggu-minggu Betul. selanjutnya. Jadi ada pengembangan-pengembangan terus sampai sampai kalian presentasi ya. Oke, oke. Terus mungkin sedikit saran ya Kak Irvin dan tim ya. Nanti untuk presentasinya kalau bisa disiapin matang-matang gitu. Kalian bikin secantik mungkin dengan ide-ide kalian gitu. Eh, Dipresentasikan dengan benar-benar menguasai materinya ya. Jangan sampai kalian presentasi baca misalnya gitu kan. Atau gugup, kalau bisa jangan sampai kayak gitu. Jadi bener-bener dimatengin buat ke sana. Mungkin nanti tugasnya Kak Irvin nih buat ngepresentasikan. Nah, tugasnya teman-teman yang lain itu buat support si Kak Irvinnya, termasuk di low code-nya, analisisnya, kayak gitu sih.
Bisa lah dapat 100 besar. Aku juga kalau dari aku sendiri berharap sih setidaknya yang ikut di sini itu bisa dapat 100 besar aja. Nggak muluk-muluk jadi 10 besar, 100 besar aja. 100 besar. Kan, Semoga Kak. ya Kak Jonathan, gimana? Ya semoga Kak. Semoga dapat 100 besar biar malam-malam belajar sampai begadang, nggak sia-sia gitu. Berarti untuk sejauh ini aman ya Kak Irvin? Oh ya Kak Irvin, misalnya ada kendala apapun eh, bisa disampaikan via chat ya? Nggak harus Kak Irvinnya, mungkin tim-tim yang lain juga nggak apa-apa. Ada kendala apapun itu disampaikan ke saya via chat. Takutnya saya agak akunnya sendiri takutnya agak slow respon di Discord ya. Kayak kemarin ada acara pribadi, terus minggu ini full di rumah sakit karena ada yang sakit gitu. Jadi full di rumah sakit, nggak sempet sama sekali buka laptop. Jadi bisanya buka HP. Kalau kalian ada problem disampaikan ke aku via chat, mungkin bisa langsung tak tanggepin langsung. Kayak gitu sih. Oke Kak, kemarin nomornya udah di-share juga. Siap. Oke, kalau gitu mungkin coba Kak Irvin bisa di-share hasilnya kayak gimana yang udah dikerjain bareng-bareng sama tim. Oke. Screen. Nah, ini ya Kak. Sudah terlihat kan ya? Sudah. Oke. Oke, kemarin jadi kita udah nyelesain research plan-nya. Nah, yang pertama itu eh, kita background-nya ngambil dari yang tugas satu Kak, dengan ada modifikasi sedikit. Terus ini kita bikin goal untuk risetnya itu seperti ini, jadi untuk mengetahui pandangan Gen Z atau generasi muda terhadap asuransi, kemudian untuk memahami kebutuhan Gen Z dalam hal asuransi, dan yang terakhir mencari tahu peluang pengembangan aplikasinya itu sendiri. Nah, terus di sini juga kita udah bikin daftar pertanyaannya yang akan ditanyakan untuk wawancara. Untuk wawancaranya sendiri akan ada 4 responden rencananya. Yang 3 udah, yang satu lagi mungkin malam ini. Kemudian untuk hipotesisnya sebagai berikut Kak. Yang pertama itu kita menilai bahwa gadget itu menginginkan kesederhanaan, transparansi, dan kelengkapan informasi dalam proses membeli atau memakai asuransi. Kemudian yang selanjutnya kita juga menilai bahwa gadget itu sebetulnya punya ketertarikan terhadap asuransi, namun mereka itu cenderung masih ragu gitu Kak saat ingin membeli polis-polisnya seperti itu. Dan yang terakhir, Gen Z itu membutuhkan aplikasi asuransi digital yang memudahkan mereka dalam menggunakan asuransi itu sendiri. Kemudian untuk metodenya, wawancaranya dilakukan dengan online. Audiensnya kita eh, dua ini kriterianya Kak. Jadi Gen Z dengan usia di atas 17 tapi sampai dengan 25 tahun, dan yang memiliki pengetahuan atau pernah mendengar soal asuransi. Ini kira-kira timeline kita. Ini mungkin nanti bisa disesuaikan lagi karena kalau untuk analisis dan sintesis di tanggal 5 itu kayaknya terlalu mepet dan nggak bisa ngerjain yang low code-nya nanti. Kemudian deliverables-nya ini sesuai yang di soal sih Kak. Kira-kira begitu Kak. Oke, ini udah bener-bener hasil kerja tim kan, bukan
bukan satu dua orang aja kan, Kak Irvin. Jadi Iya Kak, kemarin kita ngerjain bareng-bareng. Oh iya, eh untuk low code-nya mungkin kayaknya sih ada di materi terakhir ya, kalau aku nggak salah. Nah, itu tinggal diikutin aja sih. Di materi terakhir tuh aku tadi ngecek udah hampir semua bagian ada, tinggal diikutin aja. Kebutuhan-kebutuhannya apa yang dibutuhkan tinggal ngambil dari situ. Tinggal disesuaikan dari situ. Terus kalau ini teman-teman, kalau misalnya ada masalah sama penilaian di tugas-tugas kalian, bisa diinfoin aja ya. Takutnya aku salah. Misalnya nilai nih Kak Irvin, harusnya kan satu tim yang di harusnya satu tim itu sama nilainya ya. Ternyata beda dan ternyata beda. Mungkin itu bisa diinfoin ke saya biar tak revisi gitu. Kayak gitu ya Kak Irvin dan timnya. Oke, 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 siap. coba agak turun dikit Kak Irvin, tak dikit. Turun lagi Kak. Oke, di situ dulu. Oke, eh, berarti yang di sini yang Kak Irvin dan tim tulis yang di atas itu udah berdasarkan data semua ya Kak, bukan berdasarkan asumsi-asumsi pribadi kan? iya Kak. Oke, berarti ini kan kurang di bagian analisis sama sintesisnya aja ya Kak, untuk nomor satunya. Terus untuk nomor duanya emang sama sekali belum. Mungkin bisa setelah ini, mungkin bisa dicicil dikit-dikit gitu untuk low code-nya. Sembari nunggu, sembari nunggu yang eh, analisis sintetisnya selesai, kayak gitu sih. Kira-kira udah dapat orangnya belum nih yang bakal banyak berperan di bagian low code-nya? Oke. Mungkin dibagi aja sekarang kali ya, Kak. Biar bisa langsung nyicil nih. Kalau belum sama Iya, sekali ya. Iya. Yang mungkin IT. iya dibagi dibagi dua tim, tiga orang gitu mungkin, Kak. Boleh. Tapi kalau nggak salah di sini jurusannya IT semua kecuali Jonathan ya. Iya. Gua nggak apa-apa sih bagian ini sintesis sama proses analisis. Juga bukan IT kok. Sorry tadi siapa? Tadi ada suara siapa tadi? Arif, Arif. Oh, Arif. Aku kan Oh, sintesis Arif, nggak apa. Oke, berarti ini Kak Arif sama Kak Jonathan nih, duet nanti ngerjain analisis dan sintesisnya. Boleh. oke. Nah, itu oke. Misalnya, Kalau sorry sorry, ya lanjut. paling mungkin kita nulis dulu kasih Vin, apa terkait apa itu kita butuhin soalnya kan ada itu kak apa yang engagement day itu yang tanggal 6 itu presentasi juga ya kak maksudnya Tanggal 6. di Discord-nya ada soalnya. Aku malah nanti abis ini coba tak
ngecek di Discord ya. Cuman aku belum dapat info kalau ada presentasi dari kalian yang tanggal 6. Tanggal 6 itu hari Sabtu tanggal malam jam 7. Sabtu Kak. Yang eh malamnya tapi. oh yang malamnya ya. Coba aku juga ngecek dulu. Aku belum tahu malahan kalau emang ada presentasi. Cuman setauku sih presentasi adanya di terakhir ya. Mungkin ada review juga untuk melihat progresnya ya. Soalnya emang agak telat juga. Mungkin akunya yang kurang cepat nangkep atau gimana. Agak telat juga kayak kemarin ada meeting juga di mentor hari Selasa minggu kemarin ya. Hari Selasa ternyata emang setiap minggu ada dan aku baru tahu di hari Seninnya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin agak agak telat infonya. Oke, mungkin bisa kalian list saja. Pertama itu ya, siapa yang bakal ngerjain bagian-bagiannya biar bisa langsung dicicil. Terus apa aja yang harus dikerjakan. Oke, mungkin kalau buat yang sintesis itu kan udah jelas ya yang harus dilakukannya apa. Mungkin sekarang ke yang low code-nya kali ya yang harus dibikin, yang bisa dibikin duluan apa gitu. Kira-kira eh, teman-teman ada ide nggak nih kira-kira fitur apa yang bisa kita bikin di awal? Kalau enggak ini aja coba ngelihat ngelihat yang kalian mau contek gitu. Karena kalau bikin semua dari nol kan agak susah ya. Mungkin kalian juga tahu ada metode ATM itu amati tiru modifikasi gitu. Mungkin kalian tahu dulu nih dari salah satu asuransi yang lain atau perbankan yang lain atau dari mandirinya sendiri fitur-fiturnya ada kayak tadi login. Berarti login itu bisa dikerjain duluan. Selain login ada apa lagi? Ada apa lagi? Profile atau akun atau yang lain gitu. Nah, itu bisa dicicil duluan. Yang kira-kira bisa kalian kerjakan atau yang kira-kira kalian udah tahu mau dikerjain apa itu bisa di list dulu. Bisa didiskusikan dan di list dulu biar tim yang ngerjain tadi, yang ngerjain di low code-nya bisa langsung nyicil nih. Oke, mungkin coba bikin dokumen baru kali ya. Untuk list eh apa namanya? Aplikasi. Untuk yang utama kan biasanya ada login ya, login dan sign up. Kemudian kalau dari hasil diskusi kemarin tuh kita mau ada eh, video-video edukasinya. Mungkin bisa dibikin halaman untuk edukasi. Kemudian yang ketiga, kalau tidak salah kemarin itu kita mau asuransinya itu eh, mudah dilihat gitu jenis-jenisnya. Mungkin kita bisa di sini halaman yang memperlihatkan list asuransi. Nah, kalau dari yang aku kepikiran mungkin ini kira-kira ada yang mau ditambahin nggak? Kayak yang kakaknya bilang nggak sih, dashboard sama profile user. Oh iya, user profile ya. Iya, Nah, kalau untuk dashboard, dashboard di sini tuh kira-kira isinya apa ya? Mungkin isinya ya menu-menu ini tadi. eh jadi mungkin eh si menu-menu di pojok Ah, kanan misalnya, pojok kanan bawah ya. misalnya user profile, terus sebelahnya ada buat ke list asuransi seperti itu mungkin ya iya, kayak. Mending ini aja sih Kak Irvin dan tim. Itu kayak
Kak Jimmy share itu My Astral Life. Coba coba lihat di Google gambaran dari My Astral Life itu kayak gimana. Nanti bisa kalian ini ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Itu ada apa aja menu-menunya. My Astral Life. Coba di-download dulu mungkin ya. Nah, itu kan baru satu ya, Kak. Coba nanti ada satu satu tim gitu, satu orang yang riset kecil-kecilan, nggak cuma satu. Jadi lihat yang udah dicontoh ini My Astral Life, yang lain-lain asuransi-asuransi yang lain atau perbankan yang lain itu bisa jadi pembanding kalian harus kayak gimana gitu. Biar nggak terlalu kosong gitu. Atau di dribble terus di Pinterest. Nah, nyari yang bahas tentang ini, siapa tahu di luar itu udah ada yang bikin desain bagus tentang ini, cuman beda beda ada beberapa menu yang beda kan, kalian tinggal ini ya, tinggal modifikasi dari gambaran yang udah orang lain bikin gitu, nggak bener-bener dari nol. Iya, oke Kayak gitu oke. sih, termasuk di pewarnaan atau apa nanti kan bakal dipresentasikan ya pewarnaannya. Kalian ngelihat ternyata asuransi kebanyakan warnanya biru misalnya gitu, dan ternyata Mandiri juga cocok misalnya dengan warna biru tadi. Nah, itu bisa kalian jadi pembanding untuk aplikasi yang mau kalian bikin gitu. Aplikasi-aplikasi yang warna biru itu apa aja, birunya yang bisa dipakai itu biru kayak gimana, terus kalau aplikasi asuransi itu bentuknya kayak gimana, karena kebiasaan orang itu agak susah dirubah ya. Jadi bagusnya ya ya tadi ATM kalian nyontek punya Astra, kalian nyontek punya Mandirinya, kalian nyontek punya BRI. Dari contekan-contekan itu kalian bikin satu yang baru ya jadi di aplikasi kalian. Nggak harus sebagus itu, cuman jadi pandangan kalian biar nggak kosong gitu. Mau bikin kayak gini kan, wah ini nanti loginnya kayak gimana ya. Terus di login itu registrasinya ngarah kemana ya, biar nggak begitu kosong ya, nyontek aja punya orang, nyontek terus dimodif sesuai kebutuhan. Cuman butuh waktu butuh waktu juga kan, mungkin Kak Irvin dan tim satu orang gitu bisa nyari nih aplikasi asuransi itu ada apa aja, nanti di list, terus dari list tuh menunya kayak gimana, tampilannya kayak gimana, disesuaikan dengan aplikasi yang mau dibikin kayak gitu Kak Irvin, Oke, Kak. biar nggak begitu kosong nih, takutnya masih kosong semua nanti kan agak susah apa, apalagi udah masuk ke low code-nya nggak ada dokumen pembandingnya, nggak ada aplikasi pembandingnya, itu bakal lebih susah sih. Bahkan kadang udah ada jelas desain Figma-nya ya, itu aja masih agak susah ya, apalagi belum ada ini, kalian bikin nggak ada itu pasti bakal lebih susah sih. Bisa nyari dulu. Oke. Kalau contoh yang tadi misalnya yang Extra Life itu eh ini sebenarnya udah cukup simpel sih, Kak. Jadi dia bisa untuk klaim terus
bisa lihat portofolionya. Cuma mungkin untuk lihat jelasnya harus bikin akun sih ini. Harus bikin akun ya, Bang? Iya. Coba aku tak lihat di Play Store dulu ya. Play Store. Iya, rata-rata tuh asuransi itu eh, aplikasi asuransi udah aku coba juga yang lain, kayak contoh yang punya si Mandiri kan sebenarnya dia collab sama AXA, terus kayak apa ya, Prudential sama Allianz juga itu mesti login semua. Nah, ini mungkin nggak tahu sih, kepikirannya juga misalnya kayak aplikasi kita tuh nggak perlu login gitu loh untuk pengen ngeliat ini Ya. gitu, ngeliat list asuransi. Nah, kalau emang tujuannya buat edukasi, emang harusnya nggak harus login dulu sih Kak Jonathan. Benar, cuman ada privilege khusus gitu yang misalnya belum login itu kalian belum bisa make. Cuman orang-orang itu bisa tahu apa namanya? Bisa tahu aplikasi kayak bisa belajar dan bisa tahu tentang asuransi ini tanpa login. Bagusnya sih kayak gitu. Iya, aku mikirnya kayak gitu juga sih Kak. Jadi belum tentu kalian bikin halaman login ya, tapi belum tentu halaman login itu di depan. Iya, Kak. Bisa jadi nih kalian masuk make-make bisa make bisa belajar gitu kan, ketika mau bener-bener mau make asuransinya baru tuh ketika diklik baru ada halaman login kayak gitu sih. Itu tadi kayaknya udah di list nih sama Kak Jimmy, ada logo, ada warna, ada tagline-nya, ini opsional, tapi yang jelas ada logo aplikasi sama warna. Untuk logo aplikasi sama warna ini mungkin ya di awal-awal di yang di sekarang ala kadarnya aja, tapi kan proses ya, nggak harus selesai sekarang karena kan ini berlanjut terus. Nah, di minggu depan tuh bisa nih salah satu dari teman dari kalian bikin logonya kayak gitu, baru dimasukin. Tapi untuk tempatnya udah ada. Oh, di sini loh nanti tak kasih logo. Kalau harus ngedesain dari ngedesain logo dari awal terus nentuin itu kan nentuin warna produknya di dalamnya kayak gimana, mungkin butuh waktu yang lebih ya. Jadi kalian buat dulu yang penting jalan dan yang penting bisa secara fungsional bisa dipakai. Habis itu udah ada bagian-bagiannya, habis itu baru nih kalian masukin logonya, baru disesuaikan warnanya. Oke, Kak. Termasuk Nice. alurnya ya. Oke Kak Jimmy. Lanjut ya nggak apa-apa. Termasuk alurnya ya. Alurnya misalnya yang kayak kayak Kak Jonathan bilang tadi ya. Di alurnya itu awalnya eh, ketika user masuk ke aplikasi itu apa yang harus ditampilin. Nah, habis itu arahnya kemana? Ketika mau asuransi, arahnya kemana itu kalian kalian pikirin juga ya, biar yang nanti ngerjain low code itu lebih ringan. Jadi udah tahu nih apa yang harus dibuat dulu, arahnya kemana, kayak gitu sih Kak Irvin dan teman-teman. Oke. Tadi dari Jimmy ada apa? Teman ini kan tadi kan sudah coba yang Astral Life ya. Dia itu kayak setelah kita masukin data apa kayak buat akun itu, dia itu lebih kayak ke tahapan Wait, wait. prime itu. Iya kak. Kayak lu sih. Boleh di SS aja nggak? Atau kayak mungkin di pas ke dokumen mana Kayak untuk boleh. Jadi itu dia kayak kita udah punya polis, terus kita ngeklaimnya gitu. Oh, dia Jadi dia nggak yang bener. nggak bisa ini ya, beli gitu ya. Nggak belinya nggak. Tapi kayak kita punya polis, kita beli polisnya, terus kita sambungin polisnya itu ke HP kita. Tinggal ngisi Oh, nomornya. oh berarti kalau daftar itu mau nggak mau tetap kayak mesti offline gitu. Ah, Ah, sama billing, sama untuk paymentnya bisa online. oh, gitu Tuh. gitu. Oke. Tapi masih ini sih, masih komunikasi juga sih. Sama dia itu lebih ke apa sih?
klaimnya gitu, cara klaimnya mungkin lebih cepat gitu atau dan ya gitulah sebentar. Mungkin itu share beberapa yang di WA ya. Nah, Tapi itu nggak tahu kayak bisa di nanti yang data-data kayak gitu tuh bisa jadi pendukung di aplikasi yang mau kalian buat sih. Termasuk yang kayak Kak Jimmy bilang pembayarannya harus kayak gini, pendaftaran harus kayak gini. Kayak gitu bisa masuk di list pendukung kalian. Kenapa kalian bikin aplikasi ini? Gitu sih. ya, cek, Kak. Oke, lanjut Kak Jimmy. Jadi mungkin kalau dari kita sih kita bisa ngusulin yang terkait yang apa login gitu ya. Maksudnya tanpa login mungkin kita hanya bisa melihat melihat apa sih polis-polis yang ada tuh misalkan kayak asuransi ini kriteria itu segini. Tapi kalau untuk kita kayak ingin mentelusuri lebih jauh, mungkin di situ kayak kita butuh loginnya gitu sih. Betul. Kayak gitu sih. Emang bener kayak gitu sih Kak Jimmy. Jadi kan kalian kemarin ada 2 menu ya kalau nggak salah. Menu utamanya itu ada 2. Nah, di menu utama ada 2 itu di salah satu menunya harusnya kalau menurutku ya, ini menurutku yang untuk pembelajaran itu emang nggak harus login. Jadi bisa. Jadi orang itu kalau mau belajar ya nggak usah daftar gitu. Nah, tapi ketika mau bener-bener make si asuransinya, baru dia nggak bisa, emang harus daftar. Mau ngecek polinya, cuman sekedar ngecek-ngecek aja untuk mempelajari si asuransinya ya, itu bisa langsung dipakai tanpa harus regis. Oke. Eh, kalau di yang Astra ini dia nggak ada daftar asuransinya gitu ya Jimmy ya? Jadi dia itu sistemnya ini kita masukin polis dulu. Misalkan kita udah beli asuransi nih di Astra. Nah itu tuh tinggal masukin nomor polisnya. Jadi nomor polisnya itu jadi acuannya dari aplikasi ini. Dia Itu jadi jadi nggak kayak nunjukin produk dia tuh ada apa aja gitu nggak ya? enggak nunjukin. Kita beli sendiri di aplikasi enggak nunjukin deh. Paling ada Iya. kalau kita ngebaca dari infonya gitu. Di tab infonya sama tips mungkin. Tapi ini lebih kayak ke artikel nggak sih? Nah, lebih ke artikelnya sih. Maksudnya kayak paling kan di situ kan paling mungkin ada produknya itu yang satu asuransi apa aja gitu. Iya. Jadi nggak ada yang kalau di Astra nggak ada yang ngejelasin ini kayak kita beli polis apa gitu. Kita belum punya polis, kita harus ngapain gitu nggak ada tuh. Iya. Kalau ini mulainya jadi kayak kita udah punya polis, nah kita bisa sambung aplikasi gitu. Nah, berarti bedanya kita ada di situ sebenarnya kan kalau untuk Iya, asuransi digital tuh. kalau kita mengacu pada Astra ya. Iya. Nah, itu kan baru satu ya. Mungkin bisa nyari yang lain buat pembanding, bisa dicontek tuh. Oh, kalau di Astra bagian ini bisa kalian contek. Ternyata nanti di asuransi yang lain bisa kalian contek juga. Jadi kalian udah nggak harus mikir secara alur ya. Kalian udah nggak harus mikir bener-bener secara alurnya, nggak harus mikir baru. Terus mungkin menu-menunya juga, icon-iconnya bisa dicontek, dimodif ya, dimodif. Kurang lebih isi dari aplikasi kalian kayak gimana, kalian udah ada gambarannya. Bagusnya, mungkin ini saran ya Kak Irvin. Iya. Untuk login ini kan udah bikin list nih, udah bikin list kayak login dan sign up. Nah, di situ nanti ditambahin aja di bawahnya biar satu tim itu bisa tahu login dan sign up punya Astra itu kayak gimana, di screenshot dimasukin situ. Terus halaman edukasi, kalau misalnya mau ada menunya ada halaman edukasi, nanti eh, bentuknya kayak gimana. Terus kalau di Astra tadi udah ada tahu belum? Misalnya udah ada di Astra ini, contohnya di Astra kayak gini, di tempat lain kayak gini, kita mau modif kayak gimana, itu
biar lebih gampang sih. Oke, oke, Kak. Hmm, Oke. Tapi kira-kira untuk menu utamanya sendiri, maksudnya halaman-halaman utamanya sendiri, kira-kira ada ide lagi nggak ya? Apalagi sih yang kurang? Tapi kalau saranku ya, fokusnya ya menu yang minggu kemarin udah diputusin itu sih. Kecuali nanti Oke, sampai berarti. sampai di Nah, pertemuan terakhir udah komplit semua, ternyata oh ini ada kurang nih dan ada waktu buat ditambahin nih. Jadi eh, fokus dulu ke yang itu. Kalau misalnya ada waktu untuk di-upgrade si aplikasinya, nah itu baru bisa di-upgrade ya. Tambahin apalah, menu apa. Cuman takutnya kalian terlalu fokus mikir menu-menu, nambah menu, kurang menu A, kurang menu B, akhirnya malah menu yang udah diputusin kemarin ketinggalan. oke, Kak. Mungkin kalau untuk yang dari minggu lalu segini sih, apa namanya, menu-menu yang jadi inti dari aplikasi kita itu. Nah, Iya. ini kan udah dapet nih, tinggal nyari tadi ya, contekan-contekan yang buat pembandingnya aja kan. Iya, Astra Kak. udah, kalian udah nyoba bareng-bareng tuh. Bisa dicontek bagian apanya. Nanti siapa tahu di tempat lain ada bisa dicontek bagian apanya. Oke, oke. Terus kayak poli-polinya, misalnya mau ngambil poli apa itu eh, bisa nggak secara alur ya, secara alur kalian udah nyontek di tempat lain. Harusnya itu kalau mau ngambil poli A ada pembelajaran di awal, di akhir pembelajaran. Nih kalau kalian mau ngambil poli A bisa langsung dari menu ini ke sini. Di bawahnya mungkin ada redirect langsung registrasi poli A. Oke, Kak. Eh, oke, berarti mungkin yang kebagian low code sekarang sampai besok cari riset dulu gitu ya dari yang aplikasi-aplikasi yang udah ada. Terus eh, besok mulai dikembangin si low code-nya itu. Mungkin gitu ya, Kak. Itu eh, gimana dari teman-teman yang besok bakal kebagian nih? Udah dikirim nih sama Kak Jimmy. Aku juga nonton. Coba. Mau mastiin berarti yang ngerjain sintesis itu 2 orang, terus low code 4 orang ya? Ya gimana Kak Jimmy? Gimana Kak Irvin? Pembagiannya? eh Menurut teman-teman kira-kira 2 orang yang sintesis sintesis cukup nggak? Cukup-cukup aja sih, bisa sih. Maksudnya seharusnya, tanda kutip seharusnya nggak sesusah itu sih. Jadi harusnya cukup-cukup aja sih. Oke, dari Jimmy ada masukan? Kalau saranku sih mending tiga-tiga, cuma yang bagian analisis sintesis tuh dia fokus juga dalam membuat pitch deck gitu sih paling. Soalnya kan dari pitch deck itu kan banyak juga tuh kayak user persona dan sebagainya tuh. Oke, oke.
Oke, mungkin tadi kan Jonathan sama Arif ya. Mungkin satu lagi bisa aku sih. Aku soalnya tadi wawancara juga. Aku ikut ke jadi persona itu ya. Sisanya itu yang untuk low code-nya. Oke, Berarti sekarang ya, yang low code-nya itu Kak Jimmy, terus Kak Gabriel sama Akmal ya. ya Gabriel udah keluar dengan Akmal sama Kak Arif ya. Arif apa siapa tadi? Rifki Kak. Kak Arif. Oke. Nah, itu Ya, coba kalian diskusikan lah. Yang penting ya jalan semua ya. Analisisnya jalan, terus low code-nya jalan. Nah, kalau di low code nanti mungkin nih Kak Irvin dan tim-tim yang bakal ngerjain si analisisnya kalau misalnya kalian udah mulai mau selesai bisa dikurangin orangnya karena yang di bagian low code-nya bakal butuh banyak ya, termasuk ngeriset riset-riset kebutuhan buat ikonnya, terus kebutuhan warnanya, terus aplikasi pembandingnya, terus asuransi-asuransi apa aja yang mau dimasukin, itu kan banyak juga. Misalnya kalian polisnya ya, sorry. Kalian polisnya mau 5 itu di low code-nya kayak gimana? Terus kalau mau nambah, apakah bisa langsung nambah atau ngerubah banyak? Itu kan jadi butuh banyak ya, butuh banyak orang yang ada di low code-nya. oh, oke ke Jonathan. Eh, pengen mastiin kan, tapi minggu ini nggak perlu sampai seperfect itu kan ya Kak? Betul. Maksudnya nggak apa-apa Eh kan ya, maksudnya ah, kalau ada perubahan ke depannya. Kalau minggu ini kan sebenarnya cuman bikin sampai bikin yang penting jalan dulu ya. Bikin menu-menunya kalau dilihat dari homework-nya itu untuk wait. Mana tadi punya aku? Kalau yang minggu ini nggak harus komplit full itu sih Kak. Yang di minggu ini, yang penting di minggu ini itu eh, kalian bisa bikin aplikasi pakai low code yang isinya sesuai apa yang udah didiskusiin dan udah sesuai sama hasil riset kalian sih. Sampai situ aja. Misalnya Baik Kak. kalian kan ngeriset ya. Ngeriset tadi ada beberapa hasil dari riset kalian itu di menu A ada ini, kebutuhannya ada ini. Nah, itu dimasukin aja ke situ. Nggak harus sampai semua 5 poin ini ada yang list halaman aplikasi, nggak harus sampai ke sana. Kalau ini kan kalau 5 poin ini selesai ya berarti ya itu udah bisa dipresentasikan di minggu terakhir kayak gitu sih. Ini kalau nggak salah sih masih masih sampai minggu terakhir sih Kak. Baik Kak. Cuman cuman nih ya proses untuk nyelesain ini kan banyak ya, poin-poinnya banyak. Nah ya, mungkin di minggu minggu sekarang kalian bisa nyicil beberapa halaman. Biar di minggu terakhir kalian nggak harus lembur sampai pagi sih. Untuk Kak Jimmy, wait, Kak Jimmy. Ini hasil riset aplikasi pembandingnya yang ditemuin waktu homework week 1 kan. Eh
Jadi gini Kak, ya kan yang kemarin yang di week 1 kan ada tuh yang tim yang Mm-mm. di bagian detail apa sih asuransi Ya, gitu. Jadi kayak mungkin kalau kalau dari timnya mereka kemarin udah nemuin beberapa aplikasi ya lebih baik di share aja ke kita gitu iya. biar lebih cepat gitu sih. Kemarin kan kayaknya ada dua tim ya, yang satu buat riset, yang satu ya ada tim yang buat riset. Harusnya sih tim-tim yang kebagian buat riset kemarin itu udah nemuin juga sih beberapa aplikasi. Harusnya ya udah nemuin satu atau beberapa lah aplikasi pembanding. Kalau udah nemuin kan enak, tinggal tinggal nerusin aja sih. Tinggal nerusin dan tinggal kalian coba, oh di aplikasi ini tuh kayak gini, secara alur kayak gini. Ternyata misalnya nih di aplikasi A untuk melakukan sesuatu itu butuh 2 step, di aplikasi B jadi 1 step, kan kalian tinggal nyontek yang aplikasi B aja, yang stepnya lebih simple. Terus ini teman-teman, misalnya kalau dari aku sih, yang penting kalian ngerjain plus ngumpul ya. Misalnya ada telatnya 3 hari 4 hari gitu, itu nggak apa-apa, tapi diinfoin ke ke aku gitu. Takutnya aku udah ngelakuin penilaian, nilainya udah tak submit gitu. Takutnya ya. Sedangkan kalian belum ngumpul tugas. Takutnya nggak ke-update dari aku. Jadi misalnya telatnya agak lama itu diinfoin aja. Biar tak cek ulang gitu. Oke Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau ada yang mau didiskusikan nih? Paling izin bertanya buat tim yang kemarin yang di bagian riset tuh ada nggak yang apa aplikasi-aplikasi pembanding yang pas waktu kalian riset itu kayak terkait untuk kira-kira aplikasi asuransi di kita nanti bakal kayak gimana gitu. Soalnya kemarin aku di bagian yang mencari apa alasan kenapa aplikasi asuransi digital itu diperlukan. Itu sih palingan. Sebenarnya kemarin itu yang di riset itu lebih ke kebijakannya sih. Kebijakan eh, si proses asuransinya terus kayak peraturannya lebih ke sana sih. Kalau dari yang aku gitu ya. Tapi kalau nggak salah waktu diskusi kemarin tuh ada yang sempat bilang kayak dari aplikasi asuransi apa gitu. Itu siapa ya? Aku lupa. Ada yang udah pernah nyoba download-download macem-macem. Itu siapa ya? Coba nanti siapa tahu udah di riset sama teman kalian tuh. Oh, itu Kak Rifki. Baru penggunaan polisnya. Nggak harus banyak ya, cuman ada pembandingnya. Kalau tadi kan kalian baru dapat satu ya, yang udah, oh di Astra itu kayak gini. Nanti ditambahin satu atau dua lagi, biar tahu di tempat lain itu kayak gimana. Itu kalau menurut aku sendiri sih emang emang harus dilakukan ya di bagian eh, ketika ngedesain aplikasi itu kan ada bagian UI UX-nya. Biasanya kalau untuk merubah behavior orang itu dari satu ke aplikasi yang lain, kalau berubahnya drastis kaget gitu. Jadi kalau bisa ya dari bentuk aplikasinya nggak terlalu jauh beda, cuman sesuai dengan apa yang kalian pengenin gitu.
bentuk aplikasinya ya kayak gitu aja gitu. Kayak kalau kalian ngelihat nih bank digital gitu. Bank digital itu bentuknya ya nggak terlalu jauh beda gitu. Padahal banknya beda karena misalnya dari bank A ke bank B dan itu beda banget, orang nggak mau pindah atau nggak mau malah pakai dua-duanya. Jadi di riset dulu beberapa aplikasi untuk jadi pembanding di tempat kalian, menu-menunya, terus nanti bentuk aplikasinya, ikonnya itu bisa membantu ketika ngedevelop aplikasinya. Oh iya, sorry, aku agak balik dikit ya Kak Irvin dan teman-teman. Untuk nomor 1 tadi, cuman bukan cuman ya, kurang satu bagian ya. Kurang satu bagian yang nanti bakal dikerjain 2 orang ya. 3 orang. Iya Kak. Oke, terus yang nomor 2 bakal dikerjain 3 orang juga. Oke. Iya, Kak. Kalau yang nomor 1 tadi sebenarnya yang ini juga belum, Kak. Jadi Oh, ada dua bagian ya. sama Bisa lah ini. Bisa. Yakin masuk 100 besar nggak nih? yakin dulu, Kak. Harus yakin lah. 1:6 kemungkinan kan? 1:6 kan? Harusnya nggak terlalu berat loh. Hmm. Kayaknya udah banyak yang gugur juga di tengah jalan, jadi nggak 1:6, mungkin nanti 1:5. Udah beberapa mengundurkan diri. Ya semoga ini 6 ini sampai akhir lah. Bisa masuk 100 besar semua. Tapi kalau kalian kalau ngelihat diskusi di kelompok lain gitu gimana? Atau nggak tahu malahan? Kan satu kelas ada 50 ini ya, 50 orang. Nah, di kelompok lain itu gimana? Aku kurang tahu sih Kak kalau Kurang tahu. keadaan kelompok lain. Mungkin yang lain teman-teman yang lain mungkin tahu. Kayaknya Kalau aku banyak ada yang dari Telkom ya. Kak Ir- eh, iya, gimana, Kak? Kayaknya di sini ada yang dari Telkom juga kan? Aku lupa sih. Kak Irvin ya? Yang tell you tuh Jimmy kalau nggak salah. Kak Jimmy. Iya. Nah, itu Iya itu kayaknya sih kalau aku nggak salah, aku kan kemarin ngobrol nih sama teman sebangkuku di tempat kerja itu kan baru lulusan tahun kemarin dari Telkom. Nah, dia bilang teman-temannya dia banyak banget yang ikut. Ini mungkin kalian bisa sharing-sharing juga sih. iya sih ada juga ada kenal saya juga satu sini ikut. Dia bilang teman-temannya dia banyak yang ikut gitu. Dia kemarin mau ikut juga, tapi karena ada MOU yang harus katanya nanti kalau udah selesai harus kerja di sini misalnya ini, akhirnya dia memutuskan untuk nggak ikut. Cuman info dari dia banyak banget anak-anak dari Telkom yang ikut. Ini salah satunya Kak Jimin. Teman-temannya banyak kan, bisa diskusi juga, jadi bisa tahu kondisi di luar kayak gimana. Siap Kak.
Kalau di materinya kalian udah pada baca semua kan? Udah Kak. Aman ya di materinya? Oke. Di materinya yang penting udah dibaca semua dulu. Sebenarnya di materi itu udah dirangkum semua jawaban-jawabannya, kurang lebih ngerjainnya kayak gimana di situ udah ada semua. Jadi setidaknya sebelum ngerjain, walaupun cuma sekali baca, dibaca dulu untuk materinya. Terus kalau aku nggak salah ada penilaian juga kalau kalian itu harus nyelesain paling nggak 80% dari materinya ya untuk dinyatakan lulus kayak gitu sih. Jadi ya dibaca-baca sekilas juga nggak apa-apa. Yang penting kalian baca dan tahulah minimal sekali baca lah. Ada 80% menyelesaikan materinya. Oh iya Kak Jimmy. Oh ya Kak Jimmy, sorry. Oh ya Kak Irvin, tadi temen yang mau wawancara jadi atau enggak nih? Kayaknya masih di room, masih 6 orang di sini. Atau udah? Eh, wawancara apa ya Kak? Rifki mungkin ya yang wawancara ya? Oh, Mas Rifki ya. Udah selesai Kak Rifki Oh iya, gimana wawancaranya? Kak? Atau udah selesai wawancaranya? Atau baru mau proses nih? Eh, sudah selesai Kak. Ketika tadi ternyata habis jam 6. Sorry. Ya sebelum meet ini udah selesai terakhir. Cuman belum saya upload saya Kak. Sama transkripnya belum saya selesaikan gitu. Siap-siap. Soalnya tadi kan Kak Irvin ngizinin ya, minta buat 3 anggotanya mau ada wawancara dulu gitu. Oh ya, sudah selesai juga Kak tadi. Sebenarnya mau kebetulan tadi emang ada janjian juga satu lagi buat jaga-jaga sih biar 4 orang gitu yang saya wawancarai. Cuman ya apa nyambi double meet juga tadi sempat. Oke. Gak Ya apa-apa itu. sih. Misalnya ada apa-apa gitu, yang penting join join aja ya. Karena pertanggungjawabannya kan kalian kalau join ada penilaiannya. Nah kalau kalian nggak join kan nggak ada penilaiannya ya. Takutnya mengurangi poin kalian untuk masuk ke 100 besar sih. Itu aja sih. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Terus ini kira-kira yang nyatet MOM-nya ada nggak Kak Irvin? Atau udah Ada Kak dibagi sama dari awal? Rifki Kak. Oke, itu udah dibagi dari awal ya? Iya, Iya Kak, sudah. dari awal. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi nih sambil nunggu jam 9. Jam 9 kalian harus presensi ya. Kalau aku nggak salah sih baru muncul nanti jam 9 presensi. Misalnya ada kendala, ya diinfoin aja biar kita diskusi bareng. Kalau dari aku udah cukup sih Kak. Udah didiskusiin semua. Oke, thank you Kak Jonathan. Oke, kalau udah cukup mungkin saya oke.
Sebenarnya kalau untuk ngedevelop sendiri, kalau ngelihat dari silabusnya, itu masuknya masih di minggu keempat ya teman-teman. Cuman baiknya ya mulai dicicil aja dari sekarang untuk ngerjainnya kayak gimana. Cuman kalau dari silabus, aku ngecek silabusnya sih eh, mulai dari desain Figma, prototype Figma, plugin-nya itu ada di minggu keempat sih. Oh, jadi nanti sebenarnya ada Figma juga ya, Kak? Kalau dilihat dari silabusnya itu minggu keempat UI UX-nya, mulai dari UI UX framework-nya, terus flow, wireframe, wireflow, Figma, plugin, prototype itu sih Kak. Oh, oke. Oke, Ada berarti ada sebenarnya sampai. Mm-mm. berarti sebenarnya minggu ini tuh kayak dasarnya Iya gitu ya, betul. kayak Mm-mm. halaman dasarnya. Ya, kalian tahu kalau mau bikin halaman, misalnya mau bikin home itu komponennya di mana aja. Kalau mau bikin text field gitu harus kemana. Terus kalau mau ngasih logic itu harus ngeset di mana. Itu aja sih sebenarnya. Kalau di minggu ini ya, Hmm, oke, oke. karena materi detailnya itu nanti ada di minggu keempat sih. Ada Oke, di Kak. minggu keempat. Terakhir, di minggu terakhir. Sebelum sebelum ini final yang presentasi. Gimana kalau dari Kak Irvin sendiri udah siap nih presentasinya? Setidaknya mental dulu nih. Nanti presentasinya tuh bareng-bareng apa seorang gitu, Kak? Detailnya kayak gimana aku juga kurang tahu ya Kak Irvin. Mungkin besok waktu aku meeting di hari Selasa depan gitu, coba tak tak tanyain lah. Kalau semoga aku nggak lupa juga, bakal tak tanyain eh, finalnya nanti kayak gimana gitu, biar bisa prepare dari sekarang. Oke, siap-siap. Kalau sendiri-sendiri disupport sama teman-temannya udah ready juga nih? Atau belum nih Kak Irvin? Aman ya. Mentalnya aman sih. Yang penting mental dulu lah. Perihal nanti salah bener mah urusan belakang lah. Terserah orang yang mau menilai gitu kan. Iya. Yang penting udah secara mental udah siap. Dan harusnya sih eh, nggak semuanya ya. Maksudnya ya tetap ada satu leadernya kan yang bakal mempresentasikan. Yang lain ngedukung aja sih, termasuk tim-tim yang lain ya kayak Kak Jimmy, Kak Jonathan, ya, dan teman-teman yang lain ngedukung, ngesupport aja. Ngerjainnya keteteran nggak ini Kak Irvin sejauh ini? Kalau sampai sekarang enggak sih, Kak. Masih aman ya? Iya. Kalau dilihat dari sini kan buatlah beberapa screen yang mencerminkan dari hasil risetnya. Ya, bikin kotak-kotak dulu lah, frame-nya kayak gimana. Kalau kalau pernah ngoding di Android Studio itu mana linear layout-nya dibikin dulu, dalamnya dikotak-kotakin dulu linear layout horizontalnya, vertikalnya, dalamnya ya komponen-komponen kayak gitunya udah tau lah kalau mau bikin itu ngambil dari mana, nggak nyari-nyari lagi. Biar nanti di minggu keempat itu udah langsung gas, misalnya ada syukur-syukur udah jadi dari sekarang ya screen-screennya udah nggak ada perubahan-perubahan signifikan di minggu-minggu selanjutnya.
Kalau coba aku ngecek di minggu ketiga. Ada low code-nya enggak? Coba low code-nya. Ya, kalau di minggu ketiga sama. Cuman ada ketambahan beberapa ini action sama di minggu ketiga itu ada low code-nya bikin bikin UI kayak gini, cuman ada actionnya aja. Terus ya sama sih kurang lebih ada, cuman nggak sesignifikan di minggu keempat karena kalau di minggu keempat itu emang full ya, full coba tak lihat di minggu keempat di terakhir itu low code-nya kalau di minggu keempat itu di low code-nya sampai nge-generate jadi APK. Jadi mungkin teman-teman tadi yang udah dibagi bagian low code-nya bisa ya nanti ke depannya ya termasuk orang-orang itu yang bakal ngeriset sampai ngejadiin si low code-nya APK. Atau malah Kak Jimmy udah pernah nyoba sampai bikin APK Kak? Dari low code. Belum sih Kak, masih coba-coba juga. Masih coba-coba juga Kan ya. besok baru lagi sih terkait low code nya. Cuma kalau baca-baca tentunya nggak serumit coding biasa sih harusnya. Harusnya sih kalau kemarin aku kan nggak pernah juga ya pakai OutSystem, baru kali ini nyoba-nyoba ya pakai OutSystem. Sebelumnya kan kalau ngerjain ya pakai yang bener-bener code ya, pakai Android Studio atau pakai Visual Studio Code yang pakai React Native gitu kan, pakai Flutter. Nggak pernah nih pakai yang bener-bener low code jadi APK sampai dipublish di Play Store gitu. Sebelumnya nggak pernah. Nah, kalau dilihat nggak serumit itu gitu. Harusnya sih kalau udah pernah ngoding-ngoding di tempat yang lain, ya kayak mungkin kalau kita belajar NetBeans bikin aplikasi yang pakai UI-nya itu kan tinggal drag and drop. Tapi tetap di dalamnya masih ada beberapa fungsi yang harus ditambahin. Itu aja sih. Harusnya nggak terlalu susah. Kalau kemarin aku nyoba sampai ngebuild APK itu nggak susah sih. Cuman untuk dapetin desain yang bagus itu yang agak susah kalau nggak punya jiwa kreatif. Itu yang Yang perlu emang kita harus, pikirkan. yang agak susah yang itu sih. Kalau cuman sekedar jalan terus ya secara teknis nggak susah. Cuman kreatifnya kan nggak bisa kayak gitu ya Kak. Iya sih butuh waktu juga sih mendapat kreativitas seperti itu. Terus di di hari Sabtu setelah kita meeting itu bener dijelasin materinya lagi kan? Jadi untuk yang satu tuh dia lebih ke iya materi yang kayak topik yang kita pelajari. Cuma yang nanti yang Sabtu ini kan ada yang engagement nya itu sih Kak. Paling dan kita masih bingung tuh itu engagement dan itu waktunya apa gitu. Apakah kita presentasi atau kayak gimana sih bingung sih kayak tuh kita cuma datang acara itu doang duduk diam gitu sih. Kebetulan aku juga nggak di briefing di sana, jadi aku kurang tahu juga sih Kak Jimmy. Ah, oke. Siap Kak. Mungkin kalau ada info. Siap-siap. Terima kasih Kak. Yang penting disiapin dulu aja ya. Misalnya harus presentasi kan, setidaknya beberapa poin yang tadi kita obrolin di awal itu ya paling nggak UI-nya udah ada lah. Kalaupun harus dipresentasikan ya jalan dulu lah. Ya.
Yang penting jalan dulu kayak gitu sih Kak, Jimmy dan tim. Yang ini yang tugas ini kan kurang di bagian 2 bagian tadi udah dibagi 3 orang. Untuk 3 orang pertama ngerjain analisisnya, bagian kedua ngerjain low code-nya. Nah itu harusnya nggak terlalu lama ya. Cuman ya kita lihat, semoga aman ya. Kalau ada kendala Kak Irvin langsung aja biar nggak terlalu lama, atau ada pertanyaan-pertanyaan biar termasuk kayak tadi ya, hari Sabtu nanti ngapain, apakah presentasi atau enggak, itu langsung aja ditanyain ke aku atau ke CC-nya. Kalau ke aku juga bakal tak tanyain ke CC-nya ya, karena aku sendiri nggak tahu. Tapi setidaknya nggak berhenti di kalian gitu. Oke Kak. Iya. Kalau berhenti di kalian kan ya jadi gimana ya? Ya kalian nggak ya sama-sama nggak ada solusinya jadinya. Oh ya, ini kalau untuk yang publish ini maksudnya dia jadi ini ya Kak, bisa diakses dari luar gitu kan? Jadi link Si linknya itu bisa kita akses gitu Kak? bisa Oh, bisa Kak. oke, Jadi oke. si link aplikasinya itu bisa diakses. Aku contohnya sorry wait. Mungkin nih Kak, coba tak kirim di kolom chat. Ini contoh yang dibikin mentornya. Coba itu di kolom chat tak kirim. Nah, itu contohnya nanti kalau udah dipublish, siapa aja yang punya linknya, dia bakal bisa ngakses si aplikasi itu sih. Nggak masuk ya? Atau aku salah? Oh, ini ada. Oh, masuk ya. Nah, nanti kayak gini sih. Ini contoh. Karena dia ini tampilannya kan harusnya mobile ya. Bisa Iya. di mobile, view mobile sih. Oh, Kalau ya kurang lebih kayak gini lah Kak. Kurang lebih kayak iya gini. Kak. Si linknya itu bisa diakses siapa aja yang punya gitu. Oke. Sampai kayak gini sih. Kalau nggak salah di out system itu langsung nanti di bagian atas ada publish gitu. Ya udah kalian publish aja. Nanti kalau Oke Kak. agak bingung, kalian coba ikut yang ada di ini ya. Kalian coba ikutin yang ada di modul kelima. Di modul kelima itu udah komplit. Setauku udah komplit. Di bagian atasnya ada publish apa aja yang harus diisi. Seingatku ada di modul kelima. Kalau nanti ada kendala, ya diinfoin aja biar kita bisa cari solusinya bareng-bareng nih. Termasuk kalau ada error, ada apa itu. Sip Kak. Ini contoh aja sih ini. Nanti kalian sampai ke sana sih untuk homework yang sekarang. Bikin beberapa tampilan, terus tampilannya di-publish. Linknya tadi di copy dimasukin ke tugas. Gimana nih? Untuk tim yang bakal ngerjain low code udah nyoba sampai ke publish atau belum nih?
Kalau belum nanti Kalau dibagi. Ya, kalau aku belum nyoba sih Kak, yang lain mungkin. nggak apa-apa sih. Ya, proses satu-satu lah. Gimana dari Kak Irvin? Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau udah mulai pusing? Mungkin udah sih kalau untuk yang rencana selanjutnya. Kita- Kalau ini kan ada ini ya, ada kalau kerjaan yang ini kan waktunya agak lebih lama ya, 2 minggu ya. Iya, Nah, tapi kan nah libur Kak. ya sama, sama aku juga libur ya. Tapi ini apa namanya, yang kedepannya itu kan bakal seminggu ya, sampai pertemuan Iya, sampai terakhir itu rapet terus gitu. Pinter-pinter aja bagi waktunya ya. Ya semoga eh, sesuai apa yang diharapkan ya. Tapi enaknya kalau dibagi tim itu kan, itu lebih ini sih, lebih bisa ngerjain. Karena kalau salah satu orang lagi ada kesibukan ngerjain sesuatu gitu, yang lain bisa nge-backup, yang lain jadi saling nge-backup lah. iya. Tapi kayaknya ini yang ngerjain boardnya juga agak lumayan nih. Yang poin nomor 3 ini Kak, agak lumayan. Untuk gambaran Kalau nomor untuk yang 3. respon, Oke, gimana Kak? ya, kalau untuk yang respondennya tadi itu emang eh, apa yang jumlahnya itu emang ada dengar-dengar tiga tuh per orang gitu Kak atau gimana? Enggak sih, itu eh, sejauh ini nggak diinfoin dan aku juga nggak denger sih. Ya, oke. Kalau 3 per orang kan satu tim 6 orang kali. Banyak juga itu. Bakal nanti boardnya juga bakal banyak banget tuh. Kalau emang Iya, orangnya banyak. Ini aja kan eh misalnya ngambil 3 orang ya. 3 orang pertanyaannya tadi misalnya ada 10 gitu. Di boardnya kan ada 30 bagian nih yang harus kalian nyari kesamaannya. iya Kak. Tapi dari Kak Irvin dan tim udah pernah kan atau belum pernah nih pakai salah satu tools yang ada di situ? Miro, jam, Jamboard. Kalau aku sendiri pernah Miro sama Jember sih Kak. Berarti aman lah kalau udah pernah kan udah tahu gambarannya nanti harus diapain gitu. Iya. Hmm.
Bisa. Chat file. Mungkin ini contoh simpelnya sih untuk nomor 3 ya nomor 3 itu masih loading. Kurang lebih sih kayak gitu. Itu contoh aja sih. Contoh kecilnya. Jadi biar ada gambaran. Jadi intinya kita kayak mengelompokkan pendapat-pendapat mereka gitu ya kayak. Iya, Hmm, yang oke. sesuai mana. Ya dikelompokin lah. Iya. Kira-kira berapa lama nih, Kak Irvin sama timnya tadi 3 orang buat ngerjain 2 poin ini Besok besok ya? Kayaknya sih deadline-nya aku belum ngecek lagi ya. Deadline-nya itu tanggal 4 atau tanggal 5 atau tanggal 6. Cuman kalau aku sih biasanya ngoreksinya sih di tanggal ke 8. Jadi sebelum tanggal 8 harusnya masih ke nilai semua ya. Kalau kalian ngumpul setelah tanggal 8-nya gitu, hari Selasanya ya, hari Seninnya, nah mungkin bakal kelewat penilaiannya. Jadi misalnya kalian ngumpul setelah itu ya diinfoin aja biar nggak kosong gitu nilainya. Oke, Kak. Kalau dari teman-teman yang bakal ngerjain low code-nya sampai kapan nih kira-kira? Atau besok juga udah kelar? Untuk yang low code itu kan nggak harus sempurna ya teman-teman. Yang besok itu, yang penting kalian tahu menu-menunya tuh ada di mana aja. Kalau mau bikin UI itu eh, apa aja yang harus dilakukan itu kalian tahu gitu. Itu aja sih untuk poin yang besok ya. Yang penting udah ini sih Kak Jimmy, Kak Arif. Yang penting kalau dari aku sendiri sih yang penting kalian ngerjain gitu. Cuman nanti kan di akhirnya kan bukan aku yang ngoreksi ya. Di di minggu terakhir kan kalian harus mempresentasikan dan itu ada tim lain yang menilai. Jadi diusahakan semaksimal mungkin ya. Sebagus mungkin, semaksimal mungkin biar ya biar paling enggak sejelek-jeleknya bisa masuk ke 100 besar tadi sih. Berarti ini
untuk yang minggu ini aman ya? Aman, semoga aman sih. Harusnya aman. Aman, Semoga. aman. Minggu-minggu selanjutnya juga aman lah. Kalau dilihat dari materinya harusnya aman. Gimana teman-teman? Kita masih ada waktu 8 menit lagi untuk diskusi sebelum di kick. Kayak 2 minggu yang lalu kita akhirnya di kick bareng-bareng. Sebelum saya closing udah di kick duluan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, monggo silahkan. Masih ada 8 menit sebelum roomnya ditutup sama panitia. Lima menit lagi guys, udah di set ternyata. Oh ya, nanti setelah ini kalian jangan lupa presensi semua ya. Takut ada yang kelupaan nih. Diingatkan lagi kalau bisa jangan sampai lupa untuk presensinya. Mungkin udah sih Kak dari Aman kami. ya? Iya. Oke. Kalau aman mungkin tak tutup ya teman-teman dan kembali ke room utama. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu di malam ini teman-teman. Dari saya kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain Kak Irvin ataupun teman-temannya, teman-teman satu tim itu bisa langsung chat aja pribadi ke saya. Nomor saya yang biasa beberapa kali Kak Irvin tanya, itu insya Allah lebih fast respon daripada di tempat lain ya. Oke, terima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya. Untuk mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak.